Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif, gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Cancer, kita mulai reading untuk kalian. Aku akan shuffle kartunya dulu gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Celtic crossbred untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Cancer. Aku melihat hubungan kalian sekarang ini, untuk kebanyakan dari kalian, sepertinya masih berhubungan dengan dia. Tapi, walaupun masih berhubungan, walaupun kalian masih berhubungan gitu ya, tapi kondisi hubungan nggak baik. Ada rasa beban, rasa berat, banyak rasa tertekan gitu ya. Banyak rasa tidak nyaman di dalam hubungan kalian sekarang ini. Walaupun hubungan masih dijalankan, jatuhnya kalian mempertahankan perasaan terhadap satu sama lainnya, kalian menjalankan dan tetap memperjuangkan hubungan sampai sekarang ini, namun dengan keadaan tidak nyaman gitu. Apa sih yang membuat adanya ketidaknyamanan ini? Apa sih yang membuat adanya rasa beban dan rasa berat ini gitu ya? Yang pertama, aku melihat hubungan kalian, masalahnya itu berkutat di permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Contoh, kita tuh dulu pernah berantem gara-gara ini, kamu tuh dulu begini, kamu tuh dulu begitu. Sekarang jadi gini kan masalah. Nah, itu contoh pertama, itu energi pertama gitu. Untuk yang kedua, ini ada isunya terkait finansial ataupun karir gitu ya. Karena di kartu external influences ada kartu
Page of Pentacles gitu. Aku mendapat informasi yang cukup spesifik. Ini tidak akan resonate untuk banyak orang, tidak akan resonate untuk semuanya. Ini hanya akan resonate untuk sekian kecil dari kamu gitu ya. Kalau kamu resonate dengan pekerjaan gitu ya, pekerjaan, aku melihat ada dari kamu yang satunya atasan, satunya di bawah gitu. Tapi karena ada hubungan profesional, jadinya susah untuk berkembang. Takut terlalu mencampurkan personal dan profesional. Itu adalah pesan yang spesifik untuk sedikit dari kalian gitu ya, tidak semua gitu. Tapi intinya ada keterkaitan dengan karir ataupun finansial, bisnis gitu ya. Aku juga melihat di sini sepertinya ada yang pola pikirnya masih immature di sini, antara kamu yang immature atau dia yang immature. Immature itu kurang dewasa gitu. Ada yang pola pikirnya masih ke anak-anak gitu, sehingga berdampak ke hubungan jadi berat berkembangnya gitu, susah untuk berkembang gitu ya. Sebenarnya aku melihat em, kalian masih mempunyai harapan, kalian masih mempunyai keinginan agar kondisi Ten of Wands ini, kondisi yang berat ini bisa segera terselesaikan gitu. Sesegera yang memungkinkan bisa selesaikan. Aku masih bisa melihat kamu dan dia masih mempunyai harapan dan optimisme agar hubungan bisa berkembang. Tapi masalahnya adalah, walaupun masih mempunyai keinginan agar ada perkembangan, tapi sayangnya ini bakal lama. Ini nggak bakal mudah, nggak bakal cepat. Tapi kamu atau dia atau bahkan berdua ada pihak yang ingin mencepat-cepatkan segala sesuatunya, ingin memburu-burukan segala sesuatunya gitu. Nah, segala sesuatu kan terkadang ada yang butuh waktu, ada yang emang cepet gitu. Nah, untuk kamu, Cancer, untuk hubungan kamu dengan dia itu butuh waktu. Tapi salah satu dari kalian ada yang terburu-buru gitu, sehingga ini adalah kartu tantangan, the star. Padahal ini kartu positif, tapi karena ini keluar sebagai kartu challenge gitu ya, kartu tantangan atau rintangan. Rintangannya adalah, yes, hubungan bisa berkembang, tapi butuh waktu gitu. Tapi salah satu dari kalian, atau bahkan kalian berdua, sepertinya ada yang terlalu memburu-burukan, ada yang nggak sabaran gitu, sehingga ini menjadi tantangan gitu. Aku melihat kondisi hubungan kalian sekarang ini dibanding sebelumnya ini jatuhnya kemunduran gitu. Kenapa kemunduran? Kalau yang sebelumnya itu aku masih bisa melihat kalian tuh berusaha sabar. Kalian berusaha ya udah jalani aja gitu. Walaupun sekarang dan kedepannya masih akan sekarang dan kedepannya dalam artinya waktu itu ya. Walaupun waktu itu dan kedepannya kalian merasa nggak bakal mudah, tapi kalian masih mau jalani gitu, masih mau berusaha sabar sambil jalani, sambil lakukan sebagaimana mestinya. Tapi sekarang, di present moment, kita malah punya kartu Ten of Wands. Kemunduran dari yang awalnya cukup positif, The Chariot, tiba-tiba berubah jadi Ten of Wands gitu ya. Nah, aku melihat siapapun yang tidak sabar di sini, siapapun yang gegabah di sini. Kalau misalnya kamu tetap tidak sabaran, kalau kamu tidak em, kalau kamu tidak tenang, kalau kamu terus memburu-burukan proses hubungan gitu ya, antara kamu atau dia atau bahkan berdua gitu ya, siapapun yang terburu-buru di sini, siapapun yang tidak sabaran, pada akhirnya ya hubungan nggak akan kemana-mana, stuck gitu. Hubungan akan stuck gitu. Jadi gini, yang perlu kamu pertahankan sekarang ini adalah, yang perlu kalian pertahankan adalah optimismenya, keyakinannya, harapannya, keinginan untuk memperjuangkan solusi. Itu kamu pertahankan. Tapi yang perlu kalian perbaiki, yang perlu kamu atau dia perbaiki adalah sabar, tenang gitu. Karena di kartu above gitu ya, mungkin untuk immediate future atau untuk dalam jangka waktu dekat ke depan ini mungkin masih stagnan. Tapi kalau kamu berusaha mengubah energi kamu mengubah ketidaksabaran kamu mempertahankan optimisme kamu. Above-nya ini bagus gitu. Above-nya ada kartu The Sun gitu. The Sun adalah salah satu kartu yang paling positif. The Sun adalah bukan salah satu, ini adalah kartu yang paling positif di kartu tarot gitu. Iya, salah satu betul. Salah satu yang paling positif, tapi dibanding yang lain, The Sun yang paling positif gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu bisa mempertahankan optimisme kamu, keinginan untuk memperjuangkan solusi, dan kamu ingin memperbaiki ketidaksabaran kamu, The Sun ini bisa kamu capai, Cancer gitu ya. Oke. Okay. Aku melihat kalau kamu butuh waktu sendiri, kalau kalian lagi butuh rehat gitu ya, kalau kalian lagi jenuh gitu ya, break aja dulu, renggang aja dulu, take your time gitu. Karena ada waktunya kamu butuh sendiri, Cancer gitu. Aku melihat ada kalanya kamu jenuh banget, apalagi ternyata kartu Ten of Wands di sini kan. Kamu jenuh banget. Dan kalau kamu jenuh, artinya kamu emosional. Kalau kamu emosional, takutnya nanti kamu mengambil tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa memperparah kondisi hubungan gitu. Jadi better
take a step back dulu, mundur dulu, take your time to be alone gitu ya, sendiri dulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menstabilkan emosi dan pikiran kamu, terutama emosi kamu, untuk menjernihkan emosi dan pikiran gitu. Kamu lagi capek, kamu lagi emosional, jadi kita stabilkan dulu nih. Caranya adalah renggang dulu, me time dulu gitu. Itu saran untuk kamu, karena di kartu advice kita punya Four of Cups gitu ya. Take your time dulu, istirahat dulu. Kamu lagi capek banget. Kalau lagi capek jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik gitu ya. Nah, sebenarnya kamu kan lagi jenuh banget nih. Kamu lagi ngerasa terbebani banget. Kamu atau dia atau bahkan berdua. Baik lagi ini general reading, energinya bisa vice versa gitu ya. Ada yang ngerasa jenuh banget, ada yang ngerasa capek banget gitu. Sebenarnya di alam bawah sadar kamu gitu ya, di alam bawah sadar kalian sebenarnya kayak masih mau agar serumit apapun kondisinya atau permasalahannya, kalian masih mau perjuangkan solusi. Tapi ini bagus gitu, ini bagus. Tapi ya, walaupun kamu ingin actionnya untuk positif, tapi kalau secara mental, secara pikiran, secara emosional lagi gak stabil, nanti juga akan berefek ke action yang tidak maksimal juga gitu. Kita mau action selalu maksimal gitu ya, semaksimal memungkinkan. Jadi, pertama, sebelum action, maintain dulu emosinya. Maintain dulu pikirannya, mentalnya, supaya sehat, supaya tenang gitu. Ketika mental kamu tenang, ketika emosional kamu tenang, jernih, maka action juga akan berdampak lebih positif, lebih maksimal gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, Cancer, aku melihat saking lelahnya mental kamu, saking lelahnya emosional atau pikiran kamu, sampai berdampak ke fisik pun jadi sakit gitu ya. Ada yang sakit punggung di sini, kelelahan segala macam gitu ya. Nah, aku melihat kalian tuh sebenarnya masih sama-sama mempunyai harapan, sama-sama masih mempunyai keinginan untuk memperjuangkan atau membenahi hubungan gitu. Tapi ketakutannya juga ada nih. Nah, apa ketakutannya? Ketakutannya adalah takut untuk on and off gitu, takut untuk renggang lagi, takut untuk ada masalah lagi gitu. Jadi gini guys, jadi um, tolong sadari, tolong diingat bahwa yang namanya masalah itu wajar banget gitu. On and off, naik dan turun, itu tidak akan bisa dihindari dalam hidup kita gitu. Termasuk ke hubungan kamu dengan si dia gitu. On and off itu wajar banget. Yang bisa kita lakukan adalah do our best gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan yang terbaik gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan secara terbaik? Yang bisa kita lakukan adalah untuk jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam apa yang tidak bisa kamu kontrol. Tapi hiduplah pada hari ini. Pada apa yang bisa kamu maksimalkan, pada apa yang bisa kamu lakukan gitu. Sekarang kalau emang lagi butuh renggang, ya udah fokusnya renggang dulu. Fokusnya ke diri sendiri dulu. Masalah ke depan on and off kah? Masalah ke depan gimana itu belakangan, karena itu belum bisa kamu kontrol gitu. Masa depan itu sesuatu yang uncontrollable gitu. Uncontrollable dalam artian kedepannya akan bagaimana kan tergantung dari hari ini gitu kan. Jadi daripada kamu berfokus pada sesuatu yang kamu takutkan, mending kamu fokus ke apa yang bisa kamu lakukan gitu. Uncontrollable bukan berarti aku bilang kamu tidak punya kendali atas hidup kamu, bukan seperti itu. Kamu punya kendali atas masa depan kamu. Kamu punya kendali atas hidup kamu. Tapi uncontrollable yang aku maksud adalah ketakutan akan masa depan gitu. Bisa dimengerti ya, semoga bisa dibedakan ya sampai di sini ya. Jangan sampai kamu terlalu berfokus pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, yaitu ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hal-hal yang masih semu gitu. Justru kamu karena hidup di sekarang ini, kamu karena hidup di momen ini, mending kamu melakukan hal-hal yang bisa mengantisipasi terjadinya ketakutan kamu. Itu kan lebih baik daripada kamu berfokus pada ketakutan gitu. Beda ya di sana ya. Nah, kalau misalnya aku sih melihat ya, Cancer, masalah kesabaran atau ketenangan ini jadi PR yang cukup berat gitu. Karena yes, above-nya ada kartu the sun gitu. Tapi kalau misalnya ini kamu tidak kalau misalnya kamu hanya optimis tapi nggak sabar gitu ya, ujung-ujungnya ya bergumul lagi, konflik lagi, final outcome-nya ya jadi nggak bagus lagi gitu. Jadi kuncinya adalah optimis harus, berharap harus, solutif harus, tapi sabar juga harus. Nggak bisa tuh hanya optimis atau solutif, tapi nggak sabaran. Nggak bisa. Dua-duanya harus terpenuhi gitu. Kalau hanya salah satu yang terpenuhi, pada akhirnya ujung-ujungnya pergumulan akan terjadi lagi, konflik akan terjadi lagi gitu ya. Semoga sampai di sini bisa kamu mengerti ya, Cancer ya. So, aku kan bukakan satu kartu saran tambahan untuk kamu, Cancer. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Four of Cups ini.
Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu romance gitu ya. Jadi salah satu yang kurang di dalam hubungan kalian adalah komunikasi yang heart to heart gitu. Aku melihat sepertinya kalian kurang berkomunikasi secara hati ke hati, kurang waktu bersama gitu. Kurang waktu untuk menyamakan paham atau menyamakan pemikiran satu sama lainnya gitu. Maaf, ini adalah PR untuk kalian untuk kedepannya bisa meningkatkan yang namanya komunikasi secara heart to heart, komunikasi secara personal, secara solutif untuk menyamakan pola pikir atau pola pemahaman akan segala sesuatunya gitu. Tapi sebelum ini terjadi gitu ya, Four of Cups, kalau kamu lagi capek, kamu mengusahakan ini pun nggak bagus gitu. Karena kalau misalnya kamu lagi capek, tapi kamu paksakan untuk berkomunikasi, walaupun niatnya positif untuk berhubungan secara heart to heart, tapi kamu emotionally unstable. Kalau misalnya kamu emotionally unstable, kamu tidak stabil secara emosional, lalu kamu paksakan, lalu respon dia negatif, atau respon dia tidak sesuai dengan harapan kamu bisa lihat terpancing emosi. Lalu ketika kamu terpancing emosi, entar tindakan kamu, ucapan kamu, entar malah memperumit keadaan. Malah bisa kamu sesali. Hati-hati di sana. Jadi PR paling pertama adalah untuk grounding dulu. Untuk memproteksi energi kamu dulu. Mengembalikan tenaga kamu dulu. Mengembalikan energi kamu dulu. Ketika kamu sudah better, sudah lebih stable, lebih stabil secara emosional gitu ya, baru di sana kamu boleh mengupayakan komunikasi yang heart to heart. Hubungan yang heart to heart gitu ya. Aku melihat kenapa aku melihat beberapa dari kalian memang sepertinya kurang waktu bersama gitu. Kurang waktu bersama. Karena possible kalau emang ini ada keterkaitan dengan bisnis atau pekerjaan ya karena emang lagi sibuk di pekerjaan atau di karirnya gitu. Atau tadi aku ada mendapat message yang spesifik untuk beberapa dari kamu di mana ada yang merupakan atasan, ada yang merupakan bawahan. Jadi kayak ada hubungan profesionalisme di sini yang pada akhirnya mau pacaran juga sembunyi-sembunyi, mau berhubungan juga sembunyi-sembunyi, pada akhirnya nggak banyak komunikasi, nggak banyak hubungan secara personal, paling hubungan atau komunikasinya via chat atau telepon, tapi selebihnya kurang bisa dimaksimalkan karena harus sembunyi-sembunyi, karena tidak bisa atau tidak mau terlibat, tidak mau mencampuri profesional dan personal gitu. Takutnya entar nggak antar profesionalnya jadi berkurang, antar profesionalisme jadi berkurang, atau emang dari kantor, dari perusahaan ada aturan-aturan tertentu, jadi takut ketahuan gitu ya. Oke. So, Cancer. Untuk selanjutnya, aku akan menarikkan informasi-informasi tambahan, di mana di informasi-informasi tambahan ini ada zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia atau zodiak pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Di sini juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Bisa tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dia atau berdua atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian kalau kamu sudah jadian, menikah kalau sudah menikah, pertama kali ketemu kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng atau pertama kali PDKT kalau masih ingat penanggalannya atau bulannya gitu ya, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya dan lain-lain. Ada juga inisial, bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga dan atau kesekian baik dari kamu, dia atau berdua atau pihak-pihak lain apabila memang ada gitu ya. Apabila dari box ini tidak ada yang resonate untuk kamu dan dia, untuk hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi di general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya kesampingkan, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising, dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Di sini ada yang jump out satu ya. Aquarius. Juni. Desember. Juli. 23. Aku tuh dapat pesan ya. Aku tuh dapat intuitive message, channel message. Kalau untuk beberapa dari kamu, Juli
akan menjadi bulan yang spesifik. Dalam artian, Juli 2021 akan ada something happen nih antara kamu sama dia, antara jadi makin positif atau makin negatif gitu. Jadi untuk beberapa dari kamu, tolong catat Juli possible akan terjadi sesuatu Juli 2021 gitu ya. Either it's positive or negative, just be ready gitu ya. Ini tadi Juni ya, Juni, lalu tadi juga ada Juli gitu ya. Lalu ada Juni lagi, lalu Mei, Juni, P, tadi ada Juni, tadi ada Juli, lalu yang aku bilang yang untuk beberapa dari kalian yang possible akan terjadi sesuatu itu di bulan Juli 2021. Juli 2021 gitu ya. Kita juga punya 6. Kita punya Capricorn. Kita punya 2. Kita punya April. Kita punya 13. Kita punya W. Kita punya Agustus. Kita punya 6. Kita punya G. Kita punya 22. Kita punya Agustus. Kita punya W. Aku mendengar nama Wilson gitu. Aku mendengar nama Wilson di sini. 2. Lalu aku juga mendapatkan energi di mana sepertinya ada di antara kalian yang menjalankan hubungan dengan sesama jenis, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Aku tidak menjudge atau menghakimi apapun skenario di luar sana gitu ya. Karena aku bukan Tuhan, aku tidak boleh menjudge. Aku tidak bisa menghakimi gitu. Tuhan aja nggak pernah menghakimi aku, siapa aku untuk menghakimi kamu gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. 4 Juli, jadi Juli itu benar-benar aku kuat banget mendengar Juli gitu ya. Jadi 4 Juli gitu ya, 4 Juli. Antara 4 Juli adalah tanggal atau bulan yang akan spesifik untuk beberapa dari kamu, atau di tanggal 4 Juli 2021 akan terjadi sesuatu gitu ya untuk beberapa dari kamu gitu ya. Kita punya Februari, Aquarius, 19, September, Leo, 23, C, Mei, 31, Juli. Tahu nggak aku dengar apa? Aku dengar cimol. Jadi pasti banyak ada yang suka banget nyemilin cimol di sini. Cimol tuh makanan, right? Yang kayak bakso-bakso itu, betul nggak sih cimol? Agustus, 27, Mei, Juli, Februari, 5, September, Oktober, Juni, T, Leo, Juli, itu kan Juli itu udah berapa kali keluar dari tadi. November, Cancer, kamu adalah Cancer dan possible kamu juga berhadapan dengan sesama Cancer gitu ya, bisa ya Sun, Moon atau Rising-nya. 7, Aries atau egois, E, 11, 5, Taurus, April, Gemini atau Gemini, 21, 29, Januari, 14, aku mendengar BTS, aku mendengar I Purple You gitu ya. Jadi ada ARMY di sini. Kalau emang ARMY sih kayaknya ada yang suka Taehyung, Kim Taehyung, V. November, lalu ada 18, lalu ada 29, lalu ada
Gemini atau Gemini, ada juga K, dan yang terakhir kita punya September gitu ya. So, Cancer, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan bye-bye.